Oke, pada Senin malam ini kita juga menyuguhkan berita-berita yang pasti mengundang perhatian penonton di rumah. Berita-berita tersebut kita rangkum dalam Monday's Light News berikut ini. Razia kendaraan di Bengkulu Tengah berubah menjadi ajang action tak terduga. Lengkap dengan adegan kejar-kejaran, pisau terbang, nggak terbang sih, dan pelaku nyungsep di kubangan lumpur. Sungguh drama yang tidak disiarkan di televisi manapun. Berawal dari sebuah razia biasa di depan Mapolres Bengkulu Tengah. Para petugas sedang sibuk memeriksa kendaraan yang lewat. Tiba-tiba muncul seorang pengendara motor misterius tanpa plat nomor. Motor nggak ada plat, helm nggak ada, SIM apalagi. Pas dihentikan, malah jatuh sendiri. Niat kabur tapi malah nyungsep. Belum sempat ditolongin, si pengendara yang diketahui berinisial R ini langsung nyabut pisau 30 cm dari pinggangnya. 30 cm pemirsa, itu sih bukan pisau dapur, itu udah setara pedang kecil. Petugas langsung panik dan melepaskan tembakan peringatan. Bukannya takut, si pelaku justru lari ke area kebun warga sambil becek-becekan, kayak main Takeshi Castle. Aksi kejar-kejaran pun terjadi sampai akhirnya pelaku kepleset masuk ke dalam kubangan lumpur. Petugas pun berhasil menciduknya dengan gaya dramatis. Pelaku diketahui berinisial R, warga Singgaran Pati, Kota Bengkulu. Saat ini dia sudah diamankan ke Polres Bengkulu Tengah. Dan tentu saja, kini dirinya sedang diperiksa terkait apa motifnya. Kenapa bawa pisau segede golok kebun? Dan yang paling penting, kenapa larinya ke kebun, bukan ke warung? Pelajaran bisa diambil sih, hati-hati di jalan. Dan kalau kena razia, jangan malah cosplay jadi pendekar. Kalau biasanya lurah sibuk ngurus warga dan tanda tangan surat tanah, yang satu ini malah sibuk ngurus sabu di pinggir pantai. Oh no! Beginilah nasib Pak Lurah berinisial JK dari Kecamatan Singgaran Pati, Kota Bengkulu, yang harus menikmati sunset sambil dijemput polisi. Dia tertangkap tangan saat sedang asyik, bukan main layang-layang, tapi nyabu di Pantai Panjang. Polisi langsung mengamankan 1 paket sedang dan 2 paket kecil sabu, 1 ponsel, dan 1 dompet berisi KTP lengkap dah. Mirisnya pemirsa, Pak Lurah ini bukan pemula. Ia sudah pernah masuk BUI tahun 2011 karena ganja. Oh no! Vonisnya waktu itu 7 bulan. Bukannya tobat malah naik level ke sabu. Kapolresta Bengkulu memastikan JK ini adalah pecandu aktif. Ini polisi masih menelusuri dari mana sabunya, siapa temannya, dan kenapa milih nyabu di pantai, bukan di rumah. Pemirsa, pesan moralnya jelas, jabatan tinggi bukan alasan buat mabok-mabokan. Apalagi di tempat wisata, malu sama ombak nanti. Ketika utang makin menumpuk dan cicilan terus mengetuk, 2 emak-emak asal Pasuruan ini malah memilih jalan pintas demi hilangkan utang. Aksi mereka terjadi di Pasar Baru, Kota Probolinggo. Targetnya pedagang pisang yang lagi lengah. Sasarannya tas berisi uang puluhan juta. Motifnya bayar cicilan ke bank mekar sebesar 150.000 per hari. Wah, bunga banknya lebih bikin deg-degan daripada harga cabai. Modus mereka klasik, tapi rapi. Yang satu ngibulin korban, yang satu lagi eksekusi. Tapi sayang, pisangnya belum dikupas, aksinya keburu dipergoki. Mereka sempat kabur pakai motor metik sejauh 5 km. Tapi netizen offline alias warga sekitar langsung ngegas bantu kejar. Hasilnya, 2 mama ini kepleset nasib, ketangkap juga. Barang bukti yang diamankan polisi antara lain sebuah tas dengan uang tunai 20 juta rupiah, motor metik warna hitam, dan 1 karung rasa menyesal.
Di hadapan penyidik, salah satu pelaku mengaku ini adalah first time-nya. Tapi polisi nggak percaya, soalnya gayanya udah kayak season player, alias udah terbiasa main di pasar. Kini keduanya harus menghadapi proses hukum di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Kejadian ini jadi pengingat bahwa tekanan ekonomi memang berat, tapi memilih jalan pintas seperti mencuri justru bisa membawa akibat yang jauh lebih berat. Bicara cinta. Belum sempat ayam bangun tidur, para orang tua murid di Kabupaten Lebak ini sudah standby di depan sekolah sejak subuh-subuh buta. Semangatnya luar biasa. Demi apa coba? Demi rebutan kursi paling depan di kelas. Bukan buat daftar konser K-pop ya, tapi demi masa depan anaknya. Begitu pintu kelas dibuka, wush, para orang tua dan anak langsung tancap gas. Cari posisi strategis kursi barisan depan, biar bisa lebih fokus belajar katanya. Tradisi ini sendiri namanya gaur bangku, alias rebutan bangku. Oh no. Tiap tahun ajaran baru pasti kejadian. Udah kayak event tahunan. Tapi walaupun heboh, semua ini dilakukan demi yang terbaik untuk anak. Gaur bangku nggak masalah, asal jangan gaur hati. Pemirsa, biasanya yang sepi itu kan kuburan. Tapi kali ini sebuah sekolah dasar di Trenggalek justru lebih sunyi daripada grup WA arisan yang isinya cuma admin. Oh no. Inilah SDN 1 Kendal Rejo yang di tahun ajaran baru 2025-2026 cuma kedatangan 1 siswa. Iya, 1. Bisa langsung dikenal seisi sekolah deh, bahkan sama tukang taman. Siswa tunggal itu namanya Rohmat Widianto. Masuk kelas sendirian, ikut MPLS sendirian, tepuk tangan juga sendirian. Tapi semangatnya gak sendirian. Rohman tetap semangat, main sendiri di halaman, kayak jadi juara bertahan lomba lari tanpa lawan. Bahkan katanya, kalau ada ulangan dia pasti ranking 1. Walau muridnya cuma 1, guru tetap ngajarin, malah bisa lebih fokus. Gak ada rebutan bangku, gak ada PR yang ketuker, dan gak ada yang ngeles pas disuruh maju ke papan. Semoga tahun depan Rohmat gak sendiri lagi. Kalau terus begini, dia bisa jadi ketua OSIS, bendahara, petugas upacara, semua dijabarin sendiri. Itu tadi sejumlah informasi ya, untuk hari ini. Di segmen baru kita ya. Iya, dan tentunya sebelum kita lanjutkan Tong, kita juga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-14 untuk Stand Up Indo. Wih. Kemarin acaranya sukses Stand Up Oh Fest. kemarin Stand Up Fest ya? Iya. Anda saya dengar-dengar tampil juga di sana. Ya. Tampil di sana. Sebuah kesempatan yang langka buat saya dan juga luar biasa ya. Merinding dan juga nervous saya. Nervous. Kenapa bisa nervous? Biasa kan Anda depan layar. Santai aja. Mau coba? Enggak ada. Ini aja saya nervous. Ya di hadapan ribuan penonton, tapi sambutannya luar biasa. Iya, diapresiasi ya Pak Bung Reza hadir di sana ya, tampil lagi. Iya. Sempat nonton enggak? Acaranya kan 3 hari tuh, Jumat, Iya, Sabtu, saya nonton Minggu. hari Jumat karena malamnya siaran saya pulang duluan. Nah, ya. Sabtu karena lelah siaran istirahat di rumah ya. Minggu saya nonton gokil Hari dan Minggu ya? pecah. Pecah. Ada komika favorit nggak? Oh saya Arif Brata. Harus kita undang Arif Brata nanti sini ya. Kita undang ya? Kita undang. Iya. Undangannya ke nomor 08. Kita yang undang kan, masa dia yang itu. Headlinernya hari Minggu tuh. Arif Brata. Brata. Tapi yang lain pecah juga. Pecah juga. Emang lucu-lucu ya di hari Minggu itu? Karena Pak Ajis, Presiden Stand Up bilang komika yang ada di line up harus bawa materi baru. Wah, berarti fresh semua tuh. Fresh semua. Masalah yang nggak nonton nggak bisa denger tuh ya. Iya, Waduh. jadi memang ya kesempatan yang langka dan baru ada lagi tahun 2027. 2 tahun sekali kan. 2 tahun sekali Iya, Stand Up Fest. tuh, 2 Di tahun mana sekali. komika-komika hadir di sana ya. Sekalian silaturahmi ya, mungkin 2 tahun banyak kesibukan, bikin film, podcast dan Benar. sebagainya. Nah, di Stand Up Fest berkumpul tuh. Seru tuh semua tuh komika-komika pilihan ya. Yang Iya. hadir di Stand Up Fest ya. Jadi memang banyak pelajaran juga yang saya dapat di sana. Apa pelajaran pertama tuh? Ya membuat materi seperti apa. Ya. Dan saya juga melihat beberapa komika lain yang
wah tarik napas terus tuh sebelum mereka tampil tuh deg-degannya tuh. Kelihatan nervousnya, kelihatan Kelihatan tegangnya. nervous, padahal kan sudah sering tampil ya. Apalagi saya baru sekali tampil di Stand Up Fest, tapi untungnya semua berjalan dengan lancar. Berarti 2 tahun lagi semoga diundang lagi ya. Ya kita lihat aja nanti seperti apa. Iya, kita Presidennya harus masih tagih Pak Ajis bukan ya? 2 tahun lagi. Waduh, iya juga ya. Iya. Biasanya Nanti kita tanya Pak Ajis deh. Apakah dia Ya. bisa 3 periode? Kita nggak tahu juga ya. Takutnya dia ngajuin ke ini kan. Apa sih? MK, Mahkamah Komedi maksudnya. Oh iya iya. Mungkin iya. ada, kita nggak tahu juga. Iya kan itu kan dia jabatan stand up Indo kan presidennya Ajis 2000 ya. Tapi lancar semua, Lancar cuacanya semua. bagus. Karena kan ada indoor ada outdoor. Nggak ada hujan. Wah, cuaca Cuacanya mendukung mendung-mendung gitu. Mendukung banget lah pokoknya. Dan banyak komika juga jualan makanan ya saya lihat di sana. jadi ada UMKM, UMKM. komika yang tampil bisa bangun stand di situ. Oke. Jadi ya kita menikmati seperti komunitas ya, perkumpulan pertemuan antara komunitas sudah lama tidak berjumpa, akhirnya bertemu di Stand Up Fest. 2 tahun lagi kita harus sana, oke? Ya. Nonton minimal. Banyak belajar di sana. Oke, nanti kita jeda dulu ya pemirsa, kami akan kembali dengan bintang tamu. Sebuah band ya, pastinya penasaran pemirsa, jadi tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.